Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hak kekayaan intelektual. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ulfatul Ramadian dan anggota kelompok saya yaitu Syafa Salsabila, Piarati Armanda, dan Galuh Anggraini. Kekayaan hak intelektual yang bagian pertama akan dijelaskan oleh Syafa Salsabila. Kepada Syafa Salsabila dipersilahkan. Apa itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan untuk objek. Objek itu berarti ada produk, proses, serta jasa. Hasil kreativitas seseorang maupun sekelompok orang yang berupa hak cipta objek. Hak kekayaan intelektual secara historis pertama kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470, di mana persoalan paten menjadi perdebatan sengit. Itu tersebut terdapat penemuan yang luar biasa, seperti yang dilakukan oleh Galileo serta kawan-kawannya. Pada prinsipnya, penemuan yang diciptakan pada masa itu mulai diatur dan diberikan hak monopoli atas penemuan mereka. Mekanisme hukum dan tatanan pengaturan hak monopoli dan legitimasi akan hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris. Kala itu lahirlah hukum paten pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies. Dua konvensi ini, satunya lagi itu ada konvensi Paris dan konvensi Berne. Dua konvensi ini menjadi tonggak awal penyelarasan dan pengaturan hak kekayaan intelektual secara lebih terstruktur dan kompleks. Yang selanjutnya ada prinsip hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan baik itu bagi pemilik maupun masyarakat di sekitarnya. Prinsip keadilan yang kedua adalah penciptaan karya atau pekerjaan mengarah pada pencapaian kemampuan intelektual seseorang, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Ketiga, prinsip budaya. Prinsip ini merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan sastra dan seni guna, meningkatkan taraf kehidupan sehingga dapat berguna dan menguntungkan masyarakat. Yang keempat, ada prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia seperti kepentingan manusia sebagai warga negara, berarti hak kekayaan ini diakui oleh hukum dan diberikan kepada individu adalah kesatuan, sehingga perlindungan diberi atas dasar keseimbangan antara kepentingan individu dan komunitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Galuh Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hak atas kekayaan intelektual. Pada dasarnya, hak atas kekayaan intelektual dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri. Masing-masing memiliki cakupan serta sifat yang berbeda, antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hak cipta atau copyright. Setiap warga negara berhak untuk melahirkan sebuah karya dan mendapatkan pengakuan serta perlindungan atas karya yang diciptakan. Hak cipta juga didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri itu sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Selanjutnya, ada bentuk hak kekayaan industri. Yang pertama, ada hak merek. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang kedua ada hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Piara. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai undang-undang yang membahas tentang hak intelektual adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah pasal 1. Dalam undang-undang yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Kemudian pasal 2. Undang-undang ini berlaku terhadap semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia. Selain itu, terdapat undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten, yang mencabut peraturan sebelumnya, yaitu dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 tentang hak cipta. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai definisi hak cipta. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, hak cipta ini merupakan hak yang dibuat untuk melindungi pencipta karya. Kemudian, asal-usul hak cipta. Secara umum, sejarah kelahiran hak cipta ini dianggap bermula di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17. Nah, alasan mengenai sejarah kelahiran hak cipta ini dimulai di Inggris dan Prancis adalah karena Inggris dan Prancis itu dianggap memiliki dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini. Konvensi Bern dan Konvensi merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta. Pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1986. Kemudian, selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000, kembali ke sebelumnya. PPT.
tahun 2014 tentang hak cipta mengklasifikasikan karya sebagai berikut: buku, pamflet atau karya tulis, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik, drama dan drama musikal, karya seni rupa, dan segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Lanjut. Selain itu juga, karya seperti fotografi, permainan video, adaptasi aransemen, serta modifikasi ekspresi budaya juga dilindungi oleh hak cipta. Nah, selain hal-hal yang disebutkan sebelumnya, ada juga beberapa karya ciptaan yang tidak diberikan hak cipta, seperti rapat hasil terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato penjabat, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Lanjut. Masa berlaku hak cipta. Dari segala hak cipta yang telah disebutkan sebelumnya, memiliki masa berlaku seumur hidup pencipta tersebut ditambah 70 tahun setelah pencipta itu meninggal. Sedangkan program komputer memiliki masa cipta selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Selanjutnya yaitu hak cipta dari pelakon atau pelaku selama 50 tahun sejak pertama kali pertunjukan itu dilakukan. Yang selanjutnya yaitu produser rekaman memiliki masa berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Lembaga penyiaran memiliki masa hak cipta berlaku selama 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Karya seni terapan memiliki 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. Namun ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi hak cipta tersebut. Bagaimana jika hak cipta tersebut karya tersebut diciptakan lebih dari 2 orang? Maka hak ciptanya akan mengikuti umur hidup orang terakhir yang paling meninggal ditambah 70 tahun dihitung sejak tahun pertama orang itu meninggal. Nah, kalau karya cipta yang tidak diketahui siapa penciptanya, maka hak cipta tersebut akan dimiliki oleh pemerintah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai hak kekayaan intelektual. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.